Tetap optimis, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Sebelum kita merenungkan jauh kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan tolong setiap kami masing-masing, sehingga pada hari ini kami punya keteguhan hati kami untuk meyakini bahwa firman yang kami pegang hari ini akan membawa kami berjalan sepanjang hari ini dengan penuh sukacita. Oleh karena itu ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, tema kita mau berbicara tentang virus yang mematikan. Nah, apa itu virus yang mematikan? Ayub 5 ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudara, ada dua penyakit atau virus yang mematikan, yaitu bicara tentang sakit hati dan bicara tentang iri hati. Nah, ini adalah bagian yang perlu kita bahas dan kita renungkan secara tertib. Maka di dalam Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua, kita tahu sejarah tentang Ayub ini, saudara, kalau baca dari pasal 1 sampai dengan pasal 42, itu turbulensinya luar biasa sekali, tetapi Ayub bisa mempertahankan kualitas rohaninya. Kendati ada kualitas rohani yang landai, tetapi dia bisa wake up kembali, saudara. Sehingga di akhir ending pasal 42, aku tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Jadi happy ending, saudara. Walaupun anak mati 10, harta habis, dikembalikan oleh Tuhan, dikasih anak lagi 10, dan kemudian dia mengalami lompatan secara material. Nah, ada satu sisi dalam Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua, dia katakan tadi orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Ah, ini penting, saudara. Orang kalau sakit hati ya saudara, udah repot. Yaitu apa? Ngelihat kebaikan orang yang pernah sakiti dia tetap saja berpikir negatif tentang orang itu. Kalau orang itu sakit hati, dia tidak nyaman kalau ada orang lain membicarakan nama orang itu yang pernah sakiti dia. Nah, biasanya dia langsung cepat sekali respon yang cepat membludak atau beremosional yang luar biasa. Nah, kalau orang itu sakit hati, dampaknya nanti kepada kesehatan fisik yang gak bagus. Nah, kalau kita punya rasa sakit hati, kita membodohi diri kita. Karena orang yang membuat salah kepada kita, yang menyakiti hati kita, dia bisa tidur nyenyak, tapi saudara tidak bisa tidur nyenyak. Itu bodoh, kalimatnya begitu. Jadi kalau kita tetap terus memelihara sakit hati, satu, rugi buat diri kita. Kedua, membuat orang yang menyakiti kita jadi happy dan dia sampai dengan tujuan. Yang ketiga, saudara, dalam konteks sakit hati ini, yaitu apa? Kenapa kamu disebut dengan orang yang bodoh? Nah, yang kenapa kalau ada orang yang nyakiti kamu dan orang itu sudah meninggal, kamu masih tetap sakit hati? Bodoh. Nah, penyakit virus yang mematikan yang kedua adalah iri hati, saudara. Nah, ini bahaya nih. Nggak suka lihat orang lain berhasil, nggak suka lihat orang lain maju, nggak suka lihat orang lain sukses. Lihat celah aja manapun, yang penting gue hajar nih orang. Yang penting orang ini gue jatuhkan dia. Yang penting orang ini gue kritik dia. Jadi orang-orang yang sakit hati dan iri hati ini ada, saudara. Di mana? Di lingkungan pelayanan yang ngaku jadi orang Kristen. Ini pengkritik yang destruktif, yang menghancurkan. Biasanya orang-orang ini orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang iri hati. Karena kenapa? Dia tidak bisa berbuat seperti apa yang kita bisa buat. Nah, orang-orang demikian kalau dibiarkan, saudara, seperti orang bodoh dan seperti orang bebal. Nah, kita bertobat deh. Dua hal ini, yaitu sakit hati dan iri hati, saudara. Nah, kalau orang yang iri hati, selalu aja ada caranya untuk menjatuhkan orang dan untuk kawan. Stop untuk sakit hati, stop untuk iri hati. Hari ini, hati kita harus dipulihkan. Jangan jadi orang bodoh dan jangan jadi orang bebal. Maka hari ini kita akan melangkah di dalam kemerdekaan yang datang dari Tuhan. Saya mau berdoa, biar sakit hatimu dan iri hatimu dibuang. Maka yang paling penting adalah kejujuran. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu telah memberikan jawaban bagi kami. Kami mau melepaskan setiap sakit hati kami.
iri kami, rasa cemburu kami buang. Kami mau menjadi pribadi yang Tuhan sukai. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis dan tetap terus berjuang di dalam hidup ini. Tanpa Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apapun juga. Shalom.